Oke, silakan Pak Nanang berlanjut, Bu Desi, Bu Ayu, sama Bu Latif, dan Pak Nanang siap untuk berdiskusi. Materinya Siap. bisa dilihat di LMS ya, ada 4 pertanyaan itu. Nggih, monggo. Silakan berlanjut. Nggih, Pak Sob. Mungkin yang lain Monggo, yang Pak Nanang. memimpin diskusi. Monggo. Bu Desi, Bu mungkin Desi, Bu. Bu Ayu. Saya sesi mencatat mawon, monggo. Pak Nang, Bu Ayu. Pak Nang dibuka dulu, Pak Nang. Bu Ayu, Bu Ayu. Ya, nanti Bu Ayu yang meneruskan gitu. Oke, biar buka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita di sesi ruang kolaborasi sesi 1 kita untuk membahas atau diskusi tentang beberapa hal yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS tentang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu sebelum mengawali diskusi pada sore hari ini dari kelompok 3, Bu Ayu, Bu Desi, saya sendiri, dan Bu Latif, dan selalu dibersamai oleh pengajar kita, pembimbing kita Pak Tarusub dan Bu Sita, agar pelaksanaan diskusi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk diskusi kali ini akan dipimpin oleh Bu Ayu. Monggo Bu Ayu, dipersilahkan. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Baik Bapak Ibu, kita langsung mawon ya, langsung ke diskusi. Kemarin saya sudah mencoba saya print semuanya ini dari kasus STTK sampai SMA, saya mencoba untuk mempelajari. Ini langsung mungkin Bapak Ibu bisa membuka LMS-nya kalau belum ngeprint skenario-nya. Oke, Bu, sudah. Baru di-download, Bu, belum di-print. Oh, belum download. Kemarin saya sudah ngeprint, Pak. Mencoba untuk belajar nih. Oke. Ini kita langsung di kanvanya aja ya, Pak Nanang ya, Bu Desi, Bu Latif. Kalau desain ya di share screen aja nggak apa-apa. Tapi di sini internetku saya buka kanva, ya Pak, muter-muter ya kalau sama dengan Gmail. Coba dikirim linknya aja ke WA Bu, tak bukakan di sini. Bentar. Belum bisa kebuka Pak masalahnya. Oh gitu. Oke. Yang internetnya lancar mungkin Pak. Kalau saya kemarin masalahnya di kanvanya yang entah kedaluarsa apa pripun itu belum bisa. Saya pakai online kemarin, kanva online. Coba tak buka dulu nggih. Sudah mencoba membuka tapi mau nyermawan ini. Atau belatif mungkin Bu. Pakai Canva ya, Mbak? Coba Bu. Buka Canva. Coba saya buka ini Bu. Oke. Saya kok nggak bisa. Kita kasusnya sama SMP nih Pak Nanang. Bu Desi Belatif. Ya. Iya. SD dan SD aja. Iya, betul. Pak Nanang bisa share screen jadi kita Iya. Sebentar Bu nggih, masih keluar juga ini. Saya bisa soalnya.
Ini ya Bu, mohon izin tanya. Berarti dari contoh kasus yang sudah tersedia di LMS itu, kita pilih yang SD dan SMP, lalu kita jawab pertanyaan Nggih. pemantik ngoten nggih berarti. Iya, itu Skenario. sudah ada Oke. 3 pertanyaannya, Bu, pertanyaannya. Iya ya. Itu Berarti ada kita 3 kan Ini pertanyaan. enggak status apa Betul, ya? nggak usah ke kasus kan ya. Jadi kasus sudah nggak ada usah. di LMS itu, kita ambil yang SD dan SMP gitu nggih. Iya, betul. Jadi dari pertanyaan itu kita menganalisis yang sesuai dengan pertanyaan pemantik itu yang mana. Dan menurut pemahaman saya seperti itu. Oh nggih, siap-siap. Mohon maaf, nggih, ini enggak satu skenario nggih. Kalau SD SD saja gitu. 2 ya tadi pilihannya. Kita dikasih 2 pilihan Bu Latif, SD sama SMP. SD SMP. Iya, Enggak, karena maksudnya dari beberapa skenario tadi, kan tiap kelompok 2 nggih, bukan 1. Enggak, di kelompok kita itu kan ada SD, sudah mencakup Nggih. SD, Nggih. SMP, SMA, SMK. Nah, karena Nggih. sudah mencakup itu, kita dikasih 2 skenario. Kita biar saling sharing dan berkolaborasi dari masalah itu. Jadi tak kirain dari kelompok kita disuruh ngambil skenario yang SD saja, ngoten. Enggak, SD sama SMP. spesial soalnya 4 orang mungkin. Dari TK, SD, SMP, SMA ada. Ini sudah bisa dilihat Bu di screen. Tapi belum Pak, di saya belum bisa. Internetnya ini saya kayaknya. Sudah saya share Bu ini di Belum ya? Di saya enggak belum. Punya saya udah terlihat nih Pak Nanang tampilannya ini. ya bisa. Bisa. Oh, sudah. Punya saya Sudah mungkin Bu terlihat. jaringannya. Kita Ini bentuk langsung. grup WA nggih ini ya Pak. Punya sudah. Langsung di kasus SD mawon yang pertama ya Bu Desi, Kak Nana. Iya, nggih monggo. Ini kemarin kita coba telaah dulu. Dengan peristiwa dasar, dari lingkungan. Monggo Bayu di jenengan anu dulu yang kasus yang pertama. Apa pertanyaan pertama tadi apa tuh? Bu, suaranya kok mute semua ya? Oh iya. Kenapa ini? Mohon maaf Pak, saya berbicara ternyata saya mute. Ini kalau dari SD Pak, soal yang pertama itu terkait dengan kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi Oleh guru tersebut. Nah, ini saya sudah menemukan itu kalau dari SD. Jelas sebentar. Untuk kelompok 3, ini nanti ada 2 skenario ya, SD dan SMP ya. Iya, Pak. Biar dieksplorasi. Oke, bentuknya kemudian dengan variasi sesuai dengan kemampuannya. Kayak boleh pakai Canva, sudah Marana buka Canva-nya ini. Iya, Pak. Di variasi sebaik mungkin ya, bisa pakai metrik atau bentuk-bentuk yang lain yang kreatif
dan orang yang modal itu ingin menonton gitu lah, ingin membacanya. Tujuan pertama pakai media itu Bapak Ibu. Kita kalau membuat media nggak ada yang mau lihat dan informasi nggak tersampaikan. Oke, Ya, Pak. silakan Ya. dilanjut. Oke. Ini dari soal pertama, menurut saya itu kebutuhan belajarnya itu ada 3 semua terpenuhi dari kesiapan belajar, minat, sama profil belajar murid. Nah, Benar. Ya, Oke. Benar. Nah, oke. di sini Ya. dibuktikan pas kesiapan belajarnya itu dari Pak Dermawan itu ada di poin mana ya kemarin saya yang habis merah itu. Memetakan ini. Mengidentifikasi tingkatan kemampuan membaca menulis yang berbeda-beda. Nah, ini di poin 7. Kesiapan belajar. Jadi Bu, nomor 7, poin 7. Itu Kipon, Budesi Pak Nanang. Ya, Ya, ya nomor 7 ini, poin 7. Oke, Bu. Terus, Iya, betul. bukan Bu, pas kesiapan belajarnya itu poin 1 sampai 5. Ini loh badan. kesiapan belajar. Nah, itu Pak Dirmawannya yang pertama itu menunjukkan bagian-bagian organ. Terus, apa itu menyiapkan berbagai sumber buku. Itu ada buku yang tingkatannya berbeda-beda. Itu ada di poin nomor 2. Terus, Pak Dirmawan juga menggunakan media melalui handphone, video. Terus yang Ya. keempat, membuat kartu pertanyaan. Yang kelima itu Pak, sama. Yaitu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap. Mulai dari membaca buku, mengamati, dan mewawancarai. Kalau menurut saya itu termasuk kesiapan belajar. Pripun? Kalau dari menyiapkan materi yang bervariasi itu masuk nggak Bu? Sudah tadi. itu yang poin berapa Pak? Menyiapkan materi yang bervariasi itu kising SD toh Bu tadi Pak Dermawan itu. Ini kita SD, Ya. betul. Pak. Kita yang skenario SD dulu kan ngoten. Kita bahas nomor pertanyaan pertama gitu ya. Tadi kan yang dipenuhi. Yang kebutuhan yang dipenuhi. Itu kan kebutuhannya kan tadi yang disampaikan Bu Ayu tadi, kebutuhannya itu kesiapan murid, kesiapan belajar, terus minat belajar sama gaya belajar atau profil belajar murid itu kan. Nah, sekarang itu tiga-tiganya yang saya mencatat. cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Terus jawabannya ada di skenario itu, yang poin nomor berapa aja, Kalau menurut saya di 1 sampai 5. Mungkin Bu Desi, Bu Latif, Pak Nanang punya jawaban lain, Pak. Saya kalem. Geng. Menyiapkan pertanyaan pemandu tadi di poin berapa itu? Menyiapkan pertanyaan pemandu. Ini kayak mau. Kalau poin 1 itu sebuah poster diagram itu juga termasuk dalam kategori itu Bu ya? Menyiapkan, Pak. Menyiapkan. Oke. Ini namanya menyiapkan. Menyiapkan. Terus berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan. Juga masuk itu nggih? Nggih. Siapa nggih? Terus berikutnya
Atau gini Ya. Pak, jenengan tulis intinya dulu, nanti kalau kita bahas satu itu kan nggak mungkin selesai. Terus intinya nanti kita tinggal melengkapinya kan gitu Pak. Oke. Kalau tak fokus nulis ya sih Bu ya. Oke, Jenengan ya. kalau saya Oke, oke Pak. 27. Kesiapan belajar. berarti apakah kebutuhan muridnya pertanyaan itu Tujuh. Minat. Kalau nomor 7 itu menurut saya malah ke minat murid. Ampun, nomor 1 sudah tidur ya? belum Belum Pak. minat belajar murid Terus pertanyaan kedua, Bu. Tadi apa Pak. Bu pertanyaan kedua? Pak, kan nomor 1 itu baru kesiapan, minat sama profilnya belum loh. Oh, sik. Oh iya ya. Kan itu baru kesiapan belajar, minatnya. Terus yang kedua, Minatnya itu Minat murid, profil belajar. kesiapan belajar, minat, murid. profil. Gitu. Iya, betul. Ya Allah, iki padha ya randang. Nah, terus yang ketiga, yang selanjutnya Profil belajar murid. Apakah kebutuhan belajar murid? Tapi aja, Pak. Ya, bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Bagaimana Kan Pak, Ya, terus jawabannya yang diminat itu kalau saya lihat itu ada yang tuh suka membaca. nomor 2 dulu Bu, belum Bu. Jawaban tadi dari ya Allah, kemarin error ya nganfak Bu. Pertanyaan ini apa nggih? Yang nomor 1 itu kebutuhan belajar murid. Terus sudah, yang kedua kan bagaimana guru tersebut menentukan belajar murid gitu toh? Pak, kebutuhan nomor 1 belajar itu kan muridnya, baru profil, baru kesiapan, kan ada 3, minat sama profil. Itu kan belum. Kesiapan,
minat, profil. Minat, Yang profil. baru dijawab itu baru kesiapan, dan minatnya belum kita bahas. Terus yang kedua berarti? Minat. Oh, ini. Jadi nomor 1 jawabannya ada 3 poin. Per poinnya ada penjelasan, Pak. Iya. Subnya, nggih, ada subnya. Berarti ya Allah. Jadi per ini ada ya Bu ya? Iya, soalnya harus disertai dengan bukti. Gitu ya. Betul. Ya, skenarionya yang kita cantumkan, Pak. Terus yang di yang mana lagi? Yang di minat itu Pak, saya menangkapnya ada yang itu Pak nomor di poin 4. Itu aktivitasnya Pak membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Jadi itu untuk menilai minatnya siswa, itu yang pertama. Itu sudah tentu. Ditulis aja nggak apa-apa dulu, nanti kan bisa di. Iya Pak, betul. Kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman. Lagi. Nah, niku nggih. Ini dimasukkan di Canva tadi nggih? Betul, masukkan di minat, Pak. Minat apa kesiapan, Bu? Itu juga masuk. Bu Ayu, jenengan gak perso gak bisa melihat. Nggak bisa. Saya nggak bisa melihat, Pak. Yang poin 1 sampai 5 tadi belum saya tulis. Lompat aja. Yang kesiapan belajar dulu. Nah, yang poin mana tadi? Poin berapa sampai berapa? Poin 2. Poin 2 sama poin 7. Poin 1 itu kan Pak Dermawan menunjukkan pakai poster diagram. Itu termasuk kesiapan buatan kan kesiapan nggih? Persiapan nggih? Ini yang persiapan gurunya atau murid nggih? Kesiapan murid. Ini gurunya, Bu. Gurunya. Persiapan yang dilakukan Pak. 1 sampai 5 poin seperti dulu. Atau ini garis besarnya mawon Pak Nanang. Jadi kesiapan ada di poin 1, 2. Minat belajar murid itu 3, 4, 5. Nah, nanti kalau ada revisi kita bahas lagi. Saya Bu. Pak Nanang mau gue gak enak, Bu, nanti tak telepon sih, tak telepon. Sele. Ya Allah. Minat. Kesiapan belajar murid itu poin berapa? 1, 2, Pak. Nanti kalau ada revisi menyusul gitu. 1, 2. 1, 2. Terus berikutnya minat belajar 3, 4, 5. Minat belajar
Ya Allah. Sudah, terus Pon. Profil belajar muridnya 6, Phil. Sisa 8 sampai terakhir. ya. Nah, nanti dibahas lagi lanjutan Bu, gitu, saya Pak. tanya. Penting kita gambaran dulu. Oke. Oke. Berarti 6 berapa? 6, 7? 6 sampai 10, Pak. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi kesiapan belajar itu poin 1, 2, minat belajar 3, 4, 5, profil belajar murid itu 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Pon. Nah, sementara gitu dulu, Pak. Nanti bisa direvisi lagi. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua berarti nggih. Oke, kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana Nggih, betul. gitu? Oke. Menentukan kebutuhan belajar. Bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Ya. Pon, Pak. Sudah, Pon anu nih. Nah, di sini saya melihat itu kalau dari kesiapannya itu ada di nomor poin 6. Memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai. Itu yang kesiapannya, Pak. Bu Desi, Bu Latif? Jawabannya Ini kok Setuju untuk yang pertama itu di poin 6 melalui proses tanya jawab Pak Nggih. Darmawan. Nah, yang berikutnya ini masih saya cermati lagi. Nggih, ini saya juga cermati, Bu. ini. Kelihatannya cuma itu ya, Bu ya. Ditulis dulu aja, Pak. Lanjut Ya. besok kalau ada tambahan kita tambahin lagi, ngoten nggih? Berarti pertanyaan berikutnya. Nomor muridnya belum, yang Oh, minat murid. Pak Nanang susubar deh. Karena guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Oh ya. Betul. Yang minat murid ini di poin 7. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Poin Nggih, 7. betul. Penting kita sudah ada Nggih, gambaran ada gambaran, mengantongi nggih, betul. nanti detailnya tinggal apa Ibu share linknya Nggih. Canva nanti saling melengkapi Kita gitu. melengkapi ya, Bu, betul. Ya, betul. Sudah tak buatkan grup ini tinggal nambah Pak Nanang. Pak Icul belum bales sih, saya nggak tahu nomornya Pak Nanang ini. Ya, sebentar, Bu. Oke, Pak. Pak. Meminta murid-muridnya untuk bekerja dalam kelompok nih, nggih, yang untuk Nggih, poin 7 itu, Pak. Ya. Betul. Terus berikutnya? Yang profil belajar murid. Profil belajar murid ini
Benar banget. Profil ini nomor berapa nggih Bu Ayu? Ini masih saya cari Bu. Profil ini nomor. Nah, Kita ke soal nomor 3 kah atau balik ke 1? Ketiga dulu itu udah profil kan udah ketiga itu. Oke. oke. Bukan Profil belajar murid itu sama dengan gaya belajar. Itu masih pertanyaan nomor 2, tapi poin 3 gitu ya, Pak? Profil, Oh, iya, oke. profil belajar murid itu poin 3. Nah, poin. Nanti nomor masih dikiranya soal 3 nanti. Nah, soal 3. Berarti ini kan poin 3. Yang minat belajar sudah. Kesiapan belajar sudah, minat belajar sudah. Sekarang tinggal profil atau gaya belajarnya. Yang profil ini saya lebih ke nomor 10. Itu di akhir pembelajaran Pak Dirmawanya itu menganalisa hasil capaian dari kelompok melakukan penilaian ini, Pak. Kesiapan belajar. Membuat catatan-catatan penilaian selama proses. Profil pelajar tadi nomor berapa, Bu? Itu Poin 3, Pak. poin 3. Poin 3. Bu, mohon maaf. Berarti ini masih di nomor 1, poin ketiga nggih? Nomor 2, Bu. Oh, nomor 2. Pertanyaan Cara nomor guru 2. menentukan Poin 3. belajar itu. Iki masalahnya Bu Ayu gak nyemak apa jenenge? Canva Nggak nih. kena, Pak. Tanpaku nggak bisa. Ini udah, maksudnya ini tadi kan kebutuhan toh Pak yang pertama, soal pertama. Sedangkan yang kedua kan caranya. Saya baleninnya coba dari awal. Apakah kebutuhan belajar murid tadi dipenuhi oleh guru tersebut, gitu? Oke. Mana Oke. cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Nah, Oke. sing jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini belum terjawab semua sebenarnya nih, gitu. Belum. Nah, Itu kan masih belum. poin-poin toh, Pak. Nanti poin 1 sampai itu kan masih ditulis itu dulu toh tadi. Jadi kan pertanyaannya itu, Nah, apakah kebutuhan belajar murid ya. yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yang apa? Ya, apakah Oke. kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, terus bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Menentukan. Nah, ini Itu kan soal nomor 2. nomor 1 nomor 2. Yang atas, apakah itu soal nomor 1, Pak? Terus yang Oke. bagaimana itu nomor 2. Itu 2, Pak Nanang. Enggak tak campur. Oke. Pak Nanang. Bu Ayu udah punya nomornya Pak Nanang belum? Nah, Pak Nanang tuh Udah, coba Bu. tambahkan di Oke, nanti WA. saya tambahkan. Nah, itu kan soalnya ada tuh. Ya. Pak, jadi gini loh Pak, nomor 1 itu ada 3 poin, nanti nomor 2 ada 3 poin. Nomor 1, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya 1, kesiapan belajar. Tadi 3 poin tadi. Profil. Iya, ini Dari jawabannya, kesiapan, Pak. minat belajar, profil kita belajar. jabarkan. Nah, yo, Kita kembangkan, Pak. kesiapan belajarmu itu apa aja? Ya, Terus kemudian jenengan minat tulis belajar itu dulu. Oke, dalam skenario itu. betul. Terus profil Oke. belajar apa aja? Itu kan sudah pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Betul. Sekarang nomor Oke, 2. Dua. Pertanyaannya, Oke. Menentukan Tadi kebutuhan yang belajar. bagaimana? bagaimana guru tersebut menentukan nomor 2 nggih ini nggih. Oke, Oke. betul nomor 2. Nah, bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar? Terus jawabannya? nah menentukan kebutuhan belajar itu juga ada 3. Yang pertama, dari kesiapan belajar, dari minat murid. Jawabannya ada 3. 1, oh Bu, Kesiapan belajar. si
blenger jenang mare Bu dadi pikirane gong fokus iki. Kesiapan Soalnya belajar, tanpa aku nggak kebaca Pak sampai sini. kesiapan belajar, Terus poin terus kedua minat murid. Ga, Poin ketiga profil belajar. Profil belajar murid. Pon lo saya berarti minat pertanyaan kedua itu iki gak podo karo sing niki to Bu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Siapa tadi kesiapan murid? Sama toh? sama, tapi pertanyaannya itu beda. Yang pertama itu kebutuhan, kalau yang kedua cara menentukan. Jawabannya? Ya 3 poin, tapi dari menentukan kesiapan itu nanti ada caranya sendiri. Itu. Oke, wes lagi jawaban nomor 2 kan kesiapan belajar, minat murid, Terus profil belajar. Terus untuk lanjut poin nomor 3. poin 1 yang nomor 1 kesiapan belajar tadi dari skenario itu tadi kan nomor berapa Bu? Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid tadi itu jawabannya nggih? 8. Oke. Poin 8. Poin 8 Pak. Iya toh ini. Cek toh. Lah poin kedua. Oh nomor 6 ya, nomor 6. Aku kok bingung ya Pak. Itu Bingung tuh. Kalau nggak bingung loh Bu. Gak usah bingung tadi kan sudah skenario dibaca terus diambil kesimpulan ngoten toh nggih. Ya kan gini. Apa skenario dicantumkan? Nah, nomor 1 itu kan kebutuhan belajar murid. Kita tadi menyimpulkan poin 1 sampai nomor 2. Kan gitu toh. Nah, minatnya 3 sampai 5. Terus profilnya 6 sampai 10. Kan ngetikannya ngoten. Kita tulis dulu aja Pak. Nanti kalau ada revisi kita tambahin lagi. Yang penting kita sudah punya gambaran. Terus di nomor 2 kita menentukan kebutuhan belajarnya lagi. Nah, itu juga ada 3 poin, yaitu menentukan dari segi kesiapan, minat, sama profil. Ini. Terus? Nah itu dilancangi dulu sih Pak. Otomatis itu poinnya sama. Poinnya sih yang nomor 2 itu kesiapan bisa dicari dari poin 1, 2 sama kembali. Ya itu kita tinggal betul. Berarti di kantong jawaban. Jawabannya ditulis dulu Pak. Ini udah. Oh iya Pak Nanang bisa langsung ke Canva ya itu. Iya iki. Nanti tulis dulu saja Pak, itu nantinya apanya jawabannya Pak. Poin 1 dan 2. Itu untuk yang kesiapan belajar nggih. Terus saran ketiga Pak. Yang kedua? Oh, kedua ya, yang poin kedua nggih, minat nggih. Minat itu ya sama. Nanti kita pilah. Dari poin berapa ke berapa nanti kita pilah. 3, 4, 5 Pak berarti. Minat belajar murid poin 3, 4, 5. Terus yang nomor 3. Profil belajar. Profil 6, 7, 8, 9, 10. Sementara gitu dulu Pak. 6,
7, 8, 9, 10. Ya, Pon. Terus Sekarang Langsung, soal nomor 3. soal nomor 3. Itu strategi pembelajaran. lagi pembelajaran. Nomor 2 atau nomor 3, Bu? Nomor 3, Pak. 3, Pak. Di nomor 2 lain pun loncat niki nomor 3. Pertanyaannya? Oke, strategi pembelajaran yang dibutuhkan. Loh, saya tahu. Kita foto tuh. Strategi pembelajaran yang dibutuhkan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan membutuhkan. Yang digunakan, Pak. Kan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Bon. Itu ada 3 ya, Bu Desi, Bu Latif. Ya, Diferensi konten, proses, sama produk. proses produk nggih. Konten, proses, produk. Konten, Proses, produk. Nggih, sampun. Terus penjelasan Ini satu-satu. nggih tinggal Nggih. dijabarkan Terus nggih. kontennya nanti kita buktikan Nggih. dengan kalimat. Ya. Yang konten? Kalau konten itu loh, Pak, yang terkait dengan buku teks, komik, poster, itu ada di poin 5. 5. Udah. Bon. Bon. Terus yang proses itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Tadi saya baca tuh mana nih? Menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus membentuk kelompok itu termasuk proses kan itu? Poin 6. Poin 6. 6 itu nggih, terus membentuk kelompok itu poin 7. Nggih. 6, 7. Prosesnya berapa? Proses Proses 6, 7. 6. 6, 7, 6. 6. 7 itu kelompok Ibu. Buat kelompok enggak proses tuh, belum punya produk ya. Nah, jadi itu proses, Bu. Berarti yang apa ini? Proses itu poin 6 dan 7 nggih. Proses. Produknya Oke, poin belum. 6 dan 7. Yang pertama kan memberikan penjelasan. Terus yang ketujuh kelompok ya Bu Desi ya. Iya, betul. Nggih. Menurut saya itu. Ya. 6, 7. Terus berikutnya produk. 8 itu masih proses 8 juga ya, masih Bu? proses nggih. Proses Selesai 6, 7, 8, Pak. janjani sesuk nara presentasi. Pak, 2 kasus soalnya, Pak. Iya, ditulis saya. Tulis saya, Pak. Ini Oke. agak panjang kok, Pak. Gak kayak rukul biasa nih, sewengi bar. Lah iya. Senin apa, Pak? Proses Saya masih Senin. 6, 7, 8 proses nggih. Nggih. Nggih, Terus nggih. yang poin 9 itu Bu, memantau pemahaman murid, mendatangi tiap kelompok dan mengajukan pertanyaan itu juga proses. Selama proses murid melakukan kegiatan, memastikan dan memantau itu termasuk proses bukan? Nggih, Proses bener. yang poin 9 itu. Penilaian nggih. 6, 7, 8. 9 proses. Nggih, sampun. Nah, sekarang ke produk, Pak. Produk. Proses konten.
produk. produk, Konten, proses, proses, produk. kok wolak-walik. Penting paham, Pak. Produk. Oke, produknya Itu poin 10. ini. Poin pinten, Bu? 10 itu kan hasil atau Hasil, objek. ya. Poin 10 produk. Sudah semua berarti nggih? Apa? Tinggal masih satu, penilaian. Dalam? Penilaian apa mboten? Ya, Nomor penilaian. 4 ini. 4. Nomor Maksudnya 4. dari pertanyaan Sudah, pertanyaan nomor 3 ini sudah berarti ini. sudah, Pak. Selesai, Ini Pak. poin 10, Pak. Jawabannya poin 10 ini. Konten proses produk selesai, Pak. Berarti sekarang ke nomor 4, Pak. Pertanyaan nomor 4 toh. Oke. Pertanyaan nomor 4 itu adalah Melakukan penilaian. bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Penilaian, tentang penilaian. Itu kemarin saya baca di modul itu ada 3, yaitu pra, proses, sama akhir. Pra, proses, akhir. Oke. For Assessment learning, as learning, learning tadi. for learning, sama off learning. Oke. Or of us. Terus, nggih, sampun. Pak, yang SMP, Pak, lanjut, Pak. Ini sudah ini, keterangannya. belum, itu keterangannya belum, Pak. Nah, ya, keterangannya untuk pra, proses. Keterangannya itu pas as learning itu kan proses nggih. Itu di awal itu memastikan muridnya. Pripun, Pak? Di pra dulu. Pra. Nggih, nah di pra dulu, memastikan muridnya memahami sistem pencernaan. Saya urung tulis. Memahami, Bu, apa ya? Memastikan muridnya memahami sistem pencernaan. Apa lagi memastikan muridnya memahami sistem pencernaan. Itu ada di poin 3 itu. Poin. Ya. Oke, terus yang proses? Terus yang proses itu Pak, membuat kartu pertanyaan. Membuat kartu pertanyaan itu dari mana ya tadi? Ini di poin 4 yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Dikasihkan ke muridnya. Poin 4. Nggih, kemudian tulis mohon poin 4, nonton, Mbak. Oke. Untuk yang poin 10 itu, Bu. Itu penilaian, Bu, poin 10 itu. Lagi, asesmen kan itu. Itu penilaian Penilaian awal nanti di akhir. Di akhir. Di akhir.
Iya, pengelompokan yang murid kurang, murid sedang, sama murid yang kemampuannya tinggi itu nanti di akhir. Proses terus bareng ngono Akhir. akhir Itu poin 10, Pak. poin 10. Nggih, Minum ya. poin 10. Nah, Pak, yang SD sudah. SD wis. Yang SMP. Bentar. Pun, yang SMP ini kasusnya pun. Sama. 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 Dalam artian soalnya yang sama, kasusnya beda. SMP. Yang SMP. Pertanyaan-pertanyaannya kan sama nggih, Bu nggih? Sama, Pak. Itu nanti jawabannya juga sama, cuma jawaban per poinnya yang beda, Pak. Poinnya. Kalimatnya. Saiki berarti tak copy ae mau. Copy. Bentar nggih. Saya tak siapkan Canva-ne biar mudah, tak copy dulu nggih. Sampai jam berapa Bapak Bu kita? Jam Jam 4, Pak. Jam 4. Ya karek sak. Karek maksudnya diskusinya ini loh. Iya, jam 4, Pak. Sampai jam 4, Pak. Jam 4. Copy. Yang ini terus ini untuk pertanyaan berikutnya, apakah kebutuhan
Apa kebutuhan belajar murid ini Sama seperti tadi, Pak. Sama. terus untuk poin-poinnya berikut ini. Untuk poin-poinnya, Kesiapan belajar murid. Coba keluar. kesiapan itu ada di poin 1, Pak. Di awal pembelajaran, memperkenalkan murid, memberikan pertanyaan pemandu. Nomor berapa? 1. Itu poin 1. Pun. Bu Desi, Langsung. berarti pripun monggo, Bu? Itu Nomor untuk 1 mboten? menurut saya betul itu, tapi ditambahkan yang poin kedua itu masih masuk dalam Kesiapan. Pak Didin meminta murid melakukan tulis berbagi dengan pasangan. Secara individu murid akan diminta menulis 3. Itu enggak Itu minat, Bu. Bukan ya? Itu minat mboten? Minat Oke. nih berarti nggih. Anu, nek menurut saya kok minat ya. Tapi Ya, pasti bisa. Oke, ini minat, iya minat. menemukan yang Tulis menarik. minat itu berarti nomor 2. Nggih, minat nomor 2. Kerja kelompok. Yang kesiapan Ya. tadi 1. 1. Iya, Pak, cuma 1. Poin 1. Minat itu 2. Berapa lagi? Ya, 3 itu ya minat ya, Bu. Murid membentuk kelompok. Berdiri dari sampai 5. 3. Kelompok kerja kelompok kecil murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ini sudah masuk ke membuat kelompok. Berarti membuat kelompok itu minat. Minat. Gitu, Pak. Iya, benar ini. Setiap kelompok memiliki kesempatan gitu. Masuk minat mboten. Tapi sudah ke kelompok niku, Bu. bukannya proses. Iya, itu enggak, nek minat cuma Masuk nomor proses. 2, Bu. Nggih. Nek minat Oh, belajar cuma iya. nomor 2 ketinggalan. Kalau sudah membentuk kelompok itu sudah bukan minat Iya, lagi nih. betul. Oh, ini masuk nggih, masuk Betul, Pak. pembel nggih. Bentar tuh, kita tuh menjawab nomor 1 tuh, Pak. Nih, Pak, Bu. Iya, nomor 1. Nomor 1 itu kan kebutuhan belajar yang dipenuhi itu ada kesiapan, minat, sama profil nggih? Profil. Nggih. Nah, Saiki berarti sing profil. kesiapan kan Kalau- sudah. Kesiapan Minat kan kesiapan cuma 1. sudah. Minat nomor 2. Sekarang Oh. Iya. profil. Profil. Profil itu poin berapa saja? Tiga, 4, 5, 6, 7. Gitu. Semua. Gitu. Profil itu Dirangkum. ada di 7. Itu hubungannya dengan itu, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung. Itu profil mboten. Di ruangan yang lebih ramai bersama murid kan gaya belajar karena profil, Pak. Nggih, yang tenang itu, Bu. Pak Budiman nggih. Pak Budiman mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka Belajar. belajar. Tapi itu menentukan nanti di poin 2, jangan-jangan. Di soal nomor 2 maksudnya. Cara, masuk cara. Nggih, itu cara menentukan nanti di poin 2 kan juga masuk itu, Pak. Nggih. Udah sementara itu aja, Bu. Nanti bisa direvisi lagi, lanjut mawon. Oke, kita aja enggak apa, Pak. Tulis dulu aja, Pak. Yang ada tulis dulu aja, Pak. Profil berapa profil? Profil belum ditemukan. Nanti kita sambil cari. Terus berikutnya pertanyaan kedua, nggih.
Nggih, Betul. Bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? sama. Kesiapan minat murid, profil. Kesiapan ini berkaitan dengan kebutuhan belajar. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar poin Ya nomor 1 sama atau itu. 1, Pak. Tapi poinnya ditulis kalau yang soal 1 tadi Pak Dudiman memberikan pertanyaan pemandu. Tapi kalau soal nomor 2 yang kesiapan itu langsung ke intinya, Pak. Iklan yang langsung ke pertanyaan 4 ini loh, menurut saya loh, Pak. Menentukan kan dengan cara ini. Untuk kesiapan belajar ini poin berapa yang dari 1. pertanyaan nomor 2? 1 ya. Terus poin 1, terus untuk minat. Minat itu poin 5, bisa mboten itu minat. Memberikan tugas individu, membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Itu masuk mboten? Itu Ya. kayaknya dari nomor 3 sudah ke minat itu Bu kayaknya. Nomor 3 sudah ke minat gitu. Iya, itu murid-murid diberi kebebasan. Nggih, Maksudnya membentuk kelompok, betul. ya, di kelompok itu nanti mereka Iya. diberi lagi tuh banyak apa jenis-jenis Iya. iklan. Nggih, tulis aja Pak, 3 sampai 5. 3 sampai 5. Oke, sudah. Lanjut. Untuk profil gaya belajar. Profil itu tadi Pak yang saya sampaikan di nomor 7. Menentukannya itu 7. di tempat yang dekat teman, memudahkan bertanya jika bingung, area ruangan yang lebih ramai. Iya. Terus pertanyaan berikutnya nomor Kenapa Pak? 3. Iya. Iya. Strategi pembelajaran. Berdiferensiasi yang digunakan apa saja? Itu Sama konten, konten, proses, proses, produk. produk. Kan poin berapa? Konten poin 3. Poin Itu 3. ada radio, TV. Iya. Ya. 3 tok. 3 tok Pak. Terus proses. Kalau proses itu poin 4. Dengan baca Pak Bu. Yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman sebagai target, mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar, memfasilitasi 2, 3 nih nggih. Saiki sing proses lagi. nggih, 4. 2, 3 niki nggih. 4. Ya kan 4, terus berapa lagi? Sudah. Nek saya itu enggak tahu kalau Bu Desi sama Bu Latif. Kalau saya 2, 3 itu juga masuk proses. Iya, menurut saya juga 2, 3. Proses bisa. Nggih, 2. Boleh Bisa Pak itu. 2, 3, 4. Dah. Iya. Saya sudah. Produk poin berapa? Produk poin 5. Jasa nggih mempromosikan. Itu loh Pak, membuat iklan itu loh Pak. Produknya poin 5. Terus pertanyaan keempat. Apa nih terakhir? Penilaian. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Proses akhir. Pro akhir. Ya. Pro akhir. Ya. Terus perannya itu kalau di yang di ini poin berapa? Nah, perannya itu penilaiannya gini kok nomor poin 1 berapa? Coba lihat diskusi nih. Oke. Kan beberapa pertanyaan.
Itu berarti penilaian. Berarti pra itu nomor 1, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Nggih, Intinya betul. itu. 2 masuk juga itu, pra. 2, kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Nggih, Meminta murid 3 melakukan bisa itu. kegiatan tulis. Ya. Jadi 1, 2, terus kerja kelompok kecil. Itu sudah masuk proses, Pak, yang kelompok kecil itu. Berarti 1, 2 aja ya? Untuk pra-nya 1, 2 aja? Pak, 2 itu enggak ya proses toh? Ya, nggak tahu. Itu toh, saya tak tahu. 2 itu proses loh, Pak. Murid akan 2. diminta 3. Soalnya sudah membentuk Assalamualaikum warahmatullahi pasangan. wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke, Waktu masuk. diskusinya sudah habis. Kembali Oke. ke main room ya. Yang Ya. ber 1 dan ber 2 kembali ke main room. Nanti dilanjut. Nggih, Pak. Oke. Oke, masuk. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semua, kita akhiri diskusi yang singkat ini. Mudah-mudahan besok atau nanti malam bisa kita lanjut lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ber 2, ber 1 dan ber 2 ditutup.